Haleluya, cek. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GPD Agape yang dikasihi Tuhan, juga yang menyaksikan secara online yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Mari pagi hari ini sama-sama kita siapkan hati kita, telinga kita, mata kita, fokus kita dengan waktu yang sangat singkat ini mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang memberikan saya kesempatan, percayaan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Dan sama-sama kita bukan fokus kepada saya, tapi fokuslah kepada ayat-ayat yang akan kita baca pada saat pagi hari ini. Jujur, 2 minggu lalu Bapak Gembala memberikan tugas kepada saya, dan waktu saya mendapatkan apa yang ada ditaruh di dalam hati, daging ini menolak sebenarnya. Karena seharusnya saya berkata, Tuhan, kalau bisa ganti tema lah. Karena buat saya ini juga berat. Tetapi saya lebih memilih tunduk apa yang sudah ditaruh di dalam hati dan pikiran saya. Dan biarlah sama-sama kita pagi hari ini boleh sama-sama dibentuk oleh firman Tuhan dan Roh Kudus yang akan menolong kita semua. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Dengar dan Lakukan, yang ada di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Saya undang Bapak Ibu Saudara Saudari Jemaat GPD Agape untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membacanya dengan suara yang kedengaran. Judul perikop ini adalah 2 macam dasar. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Kita akan membacanya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hancur kerusakannya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Perikop yang kita baca ini ada di dalam Matius, yang ditulis oleh Matius, seorang murid Yesus, seorang mantan pemungut cukai atau zaman sekarang orang yang narikin pajak. Dia menulis perkataan Yesus di akhir khotbahnya di bukit. Jadi kalau Bapak Ibu membuka Alkitab kita yang tercetak ataupun di handphone, kita mundur 2 halaman, maka di situ ditulis khotbah di bukit pasal 5 sampai pasal 7. Jadi ini adalah rangkaian, dan ini adalah bagian akhir atau kesimpulan. Dan Matius mencatat perkataan Yesus ini. Tetapi Bapak Ibu perlu ketahui, pendengar pada saat itu sangat berbeda dengan kita hari ini. Siapakah Yesus bagi pendengar saat itu? Bagi sebagian orang merasa, oh itu anaknya tukang kayu ya yang ngomong. Itu dari desa Nazaret. Karena Nazaret itu bukan kota tapi desa. Lalu kemudian juga ada yang berkata, mungkin ini adalah nabi yang akan datang.
Atau sebagian juga percaya, oh ini Mesias yang sudah dinubuatkan. Tetapi bagaimana dengan kita hari ini? Siapakah Yesus yang sedang berkata di dalam ayat ini? Kita urut dari kejadian dulu. Pada saat manusia jatuh di dalam dosa, maka disitulah terjadi Injil yang pertama. Ya, para teolog sering ngomong itu adalah Injil yang pertama di dalam Kejadian 3 ayat 15. Di mana Allah berfirman bahwa keturunan perempuan ini, yaitu Hawa, keturunannya nanti akan meremukkan kepala si ular, yaitu iblis. Itu adalah Allah mengatakan di Kejadian pasal 3, jauh sekali sebelum Yesus lahir. Tetapi itu adalah gambaran bahwa akan datang juru selamat yang akan menghancurkan kuasa iblis. Yesaya pasal 7 ayat 14 menulis bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan diberi nama Immanuel. Kitab Yesaya jaraknya dari Matius itu 700 tahun Bapak Ibu Saudara sekalian. Jarak yang sangat jauh. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Kita sering membacakannya atau menjadikan puisi waktu Natal. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang putra diberikan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Orang menyebut nama dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kemudian Matius pasal 1 mencatat. Ketika itu Maria yang dinubuatkan itu mengandung dari Roh Kudus. Dan malaikat datang kepada Yusuf bahwa dia mengandung dari Roh Kudus dan akan diberi nama Immanuel. Kitab Matius ini adalah satu-satunya kitab yang boleh dibilang karena dia mungkin jago administrasi, jadi kalau Bapak Ibu baca sangat runut sekali dari silsilah Yesus lahir mulai umur 12 tahun terus sampai pada saatnya nanti Matius pasal 28 Yesus naik ke surga. Sangat rapi, beda dengan Injil yang lain. Apa kata firman Tuhan? Apa kata Alkitab yang telah kita dengar hari ini? Tadi saya bilang bahwa pendengar zaman itu beda dengan kita. Puji syukur kita sudah punya Alkitab, amin. Zaman dulu tidak ada Bapak Ibu. Bahkan gulungan-gulungan kitab itu ditaruh di gereja, sinagog. Tidak dibawa-bawa begini, tidak. Kita bersyukur kita bisa tahu kejadian, kita bisa tahu Yesaya, kita bisa tahu banyak kitab. Dan itu ada di tangan Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini. Kita beda. Yohanes 1 ayat 15 katakan dia adalah firman yang menjadi manusia. Yohanes 10 ayat 30 katakan aku dan Bapa adalah satu. Yesus ini adalah pribadi satu hakikat dengan Allah Bapa. Ini kaitannya dengan ketritunggalan kita, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan kita tahu persis Yesus yang dimaksud ayat ini kita kenal. Dialah juru selamat kita, amin. Tapi kita kembali coba belajar di ayat ini. Ini adalah perkataan Yesus yang saat ini kita tahu dia adalah pribadi manusia, tetapi hakikatnya dia juga adalah Allah. Sering disampaikan hanya satu pribadi yang punya dua macam hakikat, yaitu Yesus. Dia manusia, dia juga Allah. Kita baca di dalam ayat 24 tadi. Dikatakan ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Perkataan yang mana Bapak Ibu? Ini yang tadi sempat saya singgung. Kejadian Matius pasal 7 ini adalah bagian terakhir dari khotbah Yesus di bukit. Mencatat kalau kita mundur 2 halaman, kalau di tempat saya 2 kali balik Alkitab, itu masuk di dalam Matius pasalnya yang kelima. Perkataan macam apa yang sebenarnya Yesus sedang sampaikan? Di dalam Matius pasal 5 Yesus menyampaikan 10 kata-kata bahagia menurut pandangan Allah. Kenapa demikian? Sebab tidak cocok rasanya kalau dibuat manusia. Artinya pemandangan itu tidak sesuai dengan kedagingan kita. Tetapi bagi mata Allah,
Ini adalah yang paling berbahagia. Ingat Bapak Ibu, yang bicara ini Yesus, bukan murid, bukan rasul, bukan nabi. Kitab Matius mencatat pasal 5-7 ini murni khotbahnya Yesus langsung. Dikatakan salah satunya saja, saya tidak akan membahas 2 pasal ini dalam waktu yang hanya 30-40 menit ya Bapak Ibu. Tetapi salah satunya, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang akan mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Bapak Ibu yang datang bayar harga untuk beribadah, untuk doa Jumat atau komsel atau ibadah hari ini, berbahagialah, karena kita akan pulang dipuaskan oleh firman Tuhan. Amin. Oleh kuasa Tuhan kita akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia disebut anak-anak Allah. Matius pasal 5 ini berisi setelah itu kurang lebih. Matius berkata, siapa atau tujuan apa kita datang? Tuhan mencatat di dalam Matius, garam dan terang dunia. Bapak Ibu Saudara dan saya yang dikasih Tuhan, garam. Kenapa garam dulu bukan terang? Saya tidak bisa berkata masakan di belakang sana itu rasanya asin. Wah asin ya, gak bisa. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus turun, saya mendekat masakan di sana, lalu saya mencedoknya, lalu saya masukkan ke dalam mulut, saya baru tahu, oh itu asin. Tuhan inginkan kita jadi berkat, mulailah dari lingkungan terdekat. Kalau terang kita tidak perlu dekat-dekat. Karena terang itu memancarkan cahaya, dari jauh saja kita sudah lihat terang. Tapi kalau garam harus dekat, harus mencicipi. Makanya Tuhan beritahu kita, jadilah garam dunia dan terang. Matius pasal 5, Yesus juga memberikan suatu nilai yang lebih tinggi. Kalau di hukum Taurat, orang yang membunuh harus dihukum. Tetapi Yesus berkata, orang yang marah di dalam Matius, dalam bahasa aslinya, orang yang membenci saudaranya disamakan dengan pembunuh. Di dalam hukum Taurat, orang yang berzina itu berhubungan badan dengan bukan pasangan resminya. Tetapi Yesus berkata, barang siapa yang memandang perempuan dan mengingininya, dia sudah berzina di dalam hati. Bapak Ibu, ini bapak-bapak sorry ya, karena ini perempuan. Kita memandang perempuan tidak salah, tapi ketika kita mengingininya, saat itu kita sedang berzina. Itu menurut firman Tuhan. Di dalam Matius pasal yang kelima, di situ juga ditulis bahwa kita jangan bersaksi dusta. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, selebihnya dari si jahat. Jangan bersumpah demi apapun. Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka. Suatu hal yang bertolak belakang bukan dengan kedagingan kita. Bahkan ditulis di contoh sebelumnya bahwa jika engkau ditampar pipi kanan, berilah pipi kiri. Mungkin kalau kita, jika engkau menampar pipi saya, pipi kanan, saya akan tangkis dengan tangan kiri. Saya masukkan uppercut dengan tangan kanan, dan saya tambahi juga dengan tendangan maut. Itu daging kita. Betul enggak? Sangat sulit, tetapi inilah standar yang ingin Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Matius pasal 5 ini, Yesus memberikan nilai yang lebih tinggi. Bahkan Yesus mengatakan, kalau orang hanya mengasihi orang yang mengasihi dia, apa bedanya dengan pemungut cukai? Kalau kita cuma mengasihi orang yang baik sama kita, Bapak Ibu, orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan Yesus itu juga bisa. Daging kita, wah beratnya. Orang yang memberikan salam hanya kepada orang yang ada di dalam kita, dicatat di Alkitab, para orang-orang yang gak kenal Tuhan juga memberikan salam. Matius pasal 6, apa yang dikatakan Yesus di sana? Yesus mengatakan ada ritual agama di sana. Ada sedekah, ada berdoa, ada berpuasa. Kesimpulan utamanya Yesus berkata, jangan munafik. Kalau sedekah, jangan sampai punya motivasi supaya kita dipuji orang. Yesus berkata, jika tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Betul ya? Karena Bapamu yang di surga melihat yang tersembunyi dan dia akan membalaskannya kepadamu. Orang yang berdoa, jangan bertele-tele, muter-muter kayak orang gak kenal Tuhan. Berpikir bahwa kalau doanya panjang, doanya indah, itu dijawab Tuhan. Tetapi dengan jelas dikatakan, Bapamu yang
tahu persis apa yang kita perlukan. Dia bahkan lebih dulu tahu sebelum kita berdoa kepadanya. Di dalam pasal 6 kita tahu kita diajarkan konsep doa Bapa kami, bukan? Pasal 6 juga menulis Yesus mengajar tentang kekhawatiran Allah lebih besar dari segala kekhawatiran kita. Amin. Yesus memberikan perumpamaan dari burung di udara, bunga di padang, rumput. Dan kesimpulan pasal 6, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Itu adalah pasal 6. Bapak. Di pasal 6 kita juga boleh, kalau kita, ini saya hanya mempersingkat saja ya Bapak Ibu supaya kita tidak kepanjangan gitu ya. Di dalam pasal 6 dikatakan tentang mengumpulkan harta. Tuhan menginginkan kita mengumpulkan harta di surga karena di dunia ini semua akan lenyap. Kumpulkanlah harta di surga. Kita tahu persis tadi melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, yang bahkan yang tersembunyi itu yang Bapa pilih sebagai pilihan Dia. Lalu bagaimana dengan pasal 7? Ini adalah pasal yang mulai dekat sama yang kita baca tadi ya, karena kita pasal 7 ayat 24. Kita mulai dekat dengan pasal 7. Pasal 7 Yesus mengajarkan jangan menghakimi. Saya pernah berbagi dengan pemuda remaja, maksudnya begini, kita introspeksi dulu. Kita introspeksi ke dalam dulu. Bukannya tidak boleh, tapi kita introspeksi dulu. Bahkan Yesus memberikan perumpamaan. Jangan sampai kita ingin mengeluarkan selumbar di mata orang lain. Selumbar itu adalah serpihan kayu kecil, kelilipan. Sedangkan balok di mata kita tidak singkirkan. Bapak. Yesus berkata dengan Matius dikatakan di ayat yang pertama dan selanjutnya, singkirkan dulu baloknya, baru ngeluarin selumbar di mata orang lain. Artinya apa? Sebaiknya kita jangan cepat-cepat menilai, menghakimi orang, menjatuhkan penilaian kepada orang lain. Sebaiknya kita introspeksi dulu. Bukankah seringkali saya dan Bapak Ibu Saudara lebih mudah menghakimi orang, bukan? Tanpa harus tahu cerita di belakangnya, kita cuma lihat di ujungnya dan kita langsung memberikan penilaian, dasar orang sombong dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan, perkataan Tuhan ini mengajar kepada kita sebaiknya kita introspeksi ke dalam dulu. Pasal 7 dikatakan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Kita tetap minta, cari dan ketok. Dikatakan Bapamu yang di surga pasti memberikan yang terbaik menurut Bapa di surga. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena kadangkali apa yang kita rasakan nggak cocok sama pikiran saya ya. Tetapi percayalah pemberian Tuhan itu pasti yang terbaik. Pasal 7 mulai ada lagu skala minggu berkata di dalam dunia ada dua jalan, yang lebar dan yang sempit. Yesus mengajar jangan kita jalan menuju kebinasan, memang lebar, memang enak, luas, gampang. Tetapi pasal 7 katakan pilihlah jalan menuju kehidupan yang kekal. Memang jalannya sempit, sesek. Tetapi Tuhan mengajarkan, menginginkan kita untuk pilihlah hidup menuju kehidupan. Lalu semakin mendekati hal pengajaran sesat. Yesus berkata, bukan orang yang teriak Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Mulai garis bawahi ya Bapak Ibu. Mulai garis bawahi. Saya waduh Tuhan tolong. Bahkan dikasih keterangan jelas, sudah melakukan mujizat, sudah mengusir setan. Dan yang lain itu pelayanan sudah luar biasa. Kalau orang zaman sekarang tepuk tangan luar biasa. Wah itu yang timpang berjalan. Yang lumpuh kursi rodanya dibuang, tongkatnya dibuang. Tetapi bukan itu yang masuk kerajaan surga. Tuhan katakan orang yang melakukan kehendak Bapa di surga itulah yang akan masuk dalam kerajaan surga. Inilah perkataan-perkataan yang dimaksud ayat 24 tadi ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Perkataan yang mana ya? Ini yang tadi yang saya coba cepet-cepetin dengan waktu yang ada. Tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di sini atau di online, sediakan waktu yang cukup, silakan baca secara menikmati lah ya. Menikmati, coba dibaca sendiri di rumah. Kalau pakai HP lebih jelas, tulisannya pakailah HP. Matius pasal 5, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mulai membacanya. Lalu apa tujuan daripada ayat ini?
Di dalam ayat 24, 25, 26, 27 tadi, Yesus memberikan ada dua hal yang kalau kita baca tadi ya. Yesus menginginkan kita menjadi orang yang bijaksana. Apakah orang bijaksana itu? Tadi kita baca. Orang yang mendengar dan melakukan. Amin Bapak Ibu. Orang yang mendengar dan melakukan. Disebut Yesus bijaksana. Dan dia memberikan perumpamaan bagaikan orang yang membangun rumahnya di atas batu. Sampai di sini perumpamaan ini tidak akan diartikan apapun ya Bapak Ibu. Karena ini contoh supaya kita gampang maksud tujuannya berarti rumah yang di atas batu itu lebih kuat. Lalu ada orang yang disebut bodoh. Dia telah mendengar juga sama seperti yang pertama. Tetapi tidak melakukan. Dan disebut orang yang membangun rumah di atas pasir. Berapa banyak yang saya dengar, berapa banyak yang Bapak Ibu Saudara yang di ruangan itu atau yang di rumah di online yang sudah kita dengar. Berapa banyak hamba Tuhan yang khotbah yang pernah kita dengar. Berapa banyak YouTube yang kita dengar. Berapa banyak buku yang kita baca. Bapak Gembala sering nyebut-nyebut saya sedang kuliah dan sebagainya. Itu makin tertekan saya, terbeban. Karena ayat ini tadi saya bilang di depan ya Bapak Ibu, kalau boleh jangan inilah Tuhan, daging. Tapi saya memilih untuk tunduk akan firman Tuhan, sekaligus menegur saya. Bukan macam berapa banyak ilmu teologi yang kita kuasai, yang kita pelajari, ngelotok berapa banyak Alkitab mondar-mandir Kejadian Wahyu yang sudah kita baca. Itu baik, tapi Tuhan mengatakan jangan berhenti di situ, tetapi adalah melakukan. Amin Bapak Ibu Saudara, melakukan. Saya nggak tahu seberapa banyak kita sudah dengar ayat, sudah dengar kebenaran, tetapi pagi hari ini, maafkan saya, sesuatu yang keras ini harus disampaikan karena ini adalah firman Tuhan dan ini serius saya ini dan sangat memukul saya terus terang firman Tuhan ini. Tuhan mengajar pada saya untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Bahkan kalau kita periksa nanti, Matius pasal 28, ini adalah ayat yang gemar sekali untuk biasanya misi penginjilan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Seringkali sampai di situ Bapak Ibu. Tetapi ayat 20, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, dan aku akan menyertainya sampai akhir zaman. Kata dan ini artinya adalah punya level yang sama Bapak Ibu. Jadi kalau di sini ajarlah mereka, jadikan murid, baptis, dan ajar mereka untuk melakukan apa yang itu adalah sama-sama penting. Sama-sama penting. Dan di garis bawahi kata melakukan. Tuhan gak ngajar, ajarlah mereka untuk banyak mendengar. Ajarlah mereka tentang hukum-hukumku. Ajarlah mereka tentang apa yang ku mau, tidak. Tapi Tuhan ajar mereka untuk melakukan. Dan ini pagi hari ini datang buat kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa menjadi penting? Karena tadi Yesus memberikan perumpamaan, ada orang yang mendirikan rumah di atas batu dan ada di atas pasir. Artinya ini adalah bicara tentang pondasi. Di Purwokerto kita tahu ada menara pandang teratai ya Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah pernah naik, saya sudah pernah, setak keluarga. Tingginya itu 117 meter Bapak Ibu. Cukup tinggi. Dan bisa melihat pemandangan bagus. Tetapi ada satu lagi, salah satu bangunan yang berdiri sampai hari ini belum roboh, yang bernama Burj Khalifa yang ada di Dubai. Tingginya berapa Bapak Ibu? 828 meter, nyaris 1 kilometer tingginya. 828 meter. Saya coba memberikan sebuah gambaran. Berdoalah supaya proyektor kita lebih bagus dan lebih besar ya Bapak Ibu. Ini yang merah ini adalah menara pandang teratai bagi Bapak Ibu yang pernah lihat ataupun pernah naik. Burj Khalifa ini segini Bapak Ibu. Artinya apa? Ini 7 kali daripada menara pandang yang kita lihat.
Ya saya nggak bahas Burj Khalifanya, tapi saya menyelidiki. Saya pernah berbagi waktu retreat singkat pemuda remaja di tempat ini di Baturaden, bahwa yang dikerjakan untuk membangun bangunan yang tinggi ini adalah pondasi. Kemarin saya ngobrol waktu syukuran di rumahnya Bapak Dani dan Stevi berjejeran dengan Pak Rito, bahwa di sebuah perumahan di Pulau Selatan ternyata konstruksi tanah aslinya itu cadas yang biasa buat ciri mutu, you know ciri and mutu, ulegan. Jadi artinya itu tanahnya itu bawahnya itu katanya batu, pondasinya batu dari alamnya. Kembali lagi ke sini, Burj Khalifa ngerjain pondasi 1 tahun, cuma ngerjain pondasinya Bapak Ibu. Untuk bangunan yang setinggi 828 meter ini 1 tahun ngurusin pondasi, dan dengan kedalaman 50 meter dengan tiang beton 1,5 meter diameternya. 1,5 meter itu diameter, jadi kalau bulat 1,5 meter itu tiang betonnya nancep di bumi 50 meter. Dikerjakan selama 1 tahun. Setinggi apapun bangunan yang dibangun harus dimulai dari pondasi. Amin Bapak Ibu. Bangun rumah nggak mungkin atasnya dulu baru, oh iya pondasinya belum. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti pondasi dulu yang dipikirin baru dibangun ke atasnya. Yesus mau kita menjadi pelaku firman Tuhan supaya iman kita menjadi kuat. Bagaikan pondasi rumah yang dibangun di atas batu. Amin. Bapak Ibu dan saya, kita seperti orang sedang membangun rumah kita masing-masing. Tetapi pastikan Tuhan mau, Yesus mau pada saat itu mengajar, mari kita belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Kenapa kita harus seperti itu? Dulu waktu saya kecil, sekarang jarang nonton berita ya Bapak Ibu, tapi setahu saya habis berita itu terakhir perakiraan cuaca ya. Tuh. Perakiraan cuaca. Hari ini hujan tipis-tipis gitu enggak ya? Cerah, hujan deras disertai petir. Kalau di HP sekarang kan muncul tuh ya, kalau ada petir wah serem. Tetapi kita tahu persis bahwa perakiraan cuaca tidak selalu benar, tidak selalu tepat gitu maksudnya. Sekalipun itu adalah rekayasa teknologi. Tetapi yang Yesus ajarkan dalam Matius ini bukan perakiraan cuaca Bapak Ibu. Bukan yang barangkali nanti besok hujan, barangkali besok banjir, barangkali ada angin. Angin di sini kalau diselidiki bahasa aslinya badai. Bukan angin sepoi-sepoi, angin-angin biasa. Ini badai. Di dalam bahasa aslinya seperti itu. Kenapa Tuhan begitu menginginkan kita semua tetap tegak berdiri? Permasalahannya, hujan, angin, badai bisa datang dalam kehidupan kita dan itu pasti. Bapak Adi tadi bersaksi di sini, saya kira tidak ada jadwal agenda dalam kehidupan Bapak Adi dan keluarga. Bulan ini Roy sakit, tidak ada, agendanya tidak ada. Kita tidak ada agenda badai, bukan. Kita tidak ada perakiraan cuaca akan kena badai besok, nggak ada yang tahu, termasuk saya. Tetapi Yesus memperingatkan kepada kita semua bahwa itu akan menimpa kita. Kita harus sadari ini. Dan dalam perumpamaan tadi, ya kalau kita sampai mendengar orang ikut Tuhan itu tidak akan mengalami persoalan, semuanya akan menjadi menang, itu salah baca Alkitab Bapak Ibu. Karena ini perkataan Yesus berkata tidak dibedakan. Bahwa semua akan kena, termasuk orang yang sudah mendengar dan melakukan pun kena hujan, kena banjir, kena badai. Kena, tetap kena. Tetapi tujuannya adalah Yesus ingin kita tetap kokoh teguh berdiri. Amin. Dengan cara kita apa? Dengan kita mendengar lalu melakukan kehendak Bapa, melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita. Disitulah iman kita terlatih. Ada hamba Tuhan yang berkata bahwa menjadi orang yang percaya, iman itu adalah kata kerja, sifatnya aktif. Kalau diantara Bapak Ibu di sini mengatakan mengasihi istri, saya pastikan tindakan Bapak Ibu pasti saling mengasihi, tindakannya pasti sama. Tidak mungkin tidak.
Kalau yang masih pacaran juga sama, ngomong aku mencintai kamu, tapi tindakannya pastilah sama dengan arti mencintai. Demikian pula orang yang katanya beriman, kita juga akan melakukan apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan mau. Sekalipun berat ya Bapak Ibu ya. Tetapi Tuhan ingin kita pagi hari ini sama-sama Bapak Ibu. Seberapa banyak yang sudah pernah kita dengar, mari kita mencoba belajar berjuang untuk melakukan. Saya sering pakai kata berjuang karena ini berat. Tetapi kita harus menuju ke sana, menuju ke sana. Belajar melakukan, belajar melakukan. Bukan banyakin baca. Terus ya pokoknya banyakin baca. Hari ini kita tahu, setelah mendengar, setelah membaca, setelah tahu, yuk lakukan yuk. Menjadi pelaku firman Tuhan. Karena apa? Itu adalah kunci supaya iman kita tetap kuat. Rumah kita tidak rubuh. Waktu ada badai tiba-tiba datang. Kita tidak bimbang, kita tidak meragukan pertolongan Tuhan. Kita tidak amit-amit sampai wah kemana ya pertolongan, kemana lagi. Kita langsung tahu persis kepada siapa saya harus minta tolong. Yaitu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia menjadi sumber pertolongan kita yang paling utama, bukan manusia, bukan katanya orang bijak, bukan katanya orang berpengalaman, bukan karena orang yang berduit dan berkuasa, tetapi kita memilih untuk pertama-tama mengutamakan bahwa Tuhanlah menjadi sumber kekuatan dan pertolongan kita. Tidak mudah. Firman Tuhan tadi, kasihi dan berdoalah bagi orang yang memusuhi kamu. Oh, tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi pastikan, saya ingin membacakan di dasar batu. Saya tidak bermaksud mengkaitkan, tetapi ada ayat yang mencatatkan begitu. Di dalam Efesus 2 ayat 20, Bapak Ibu Saudara sekalian baik di sini ataupun di online bisa membukanya. Efesus 2 ayat 20, saya akan membacakan dari versi mudah dibaca. Bapak Ibu dalam hati bisa membaca dalam Efesus pasal 2 ayat 20 di Alkitab Bapak Ibu sendiri. Saya akan membacakan versi mudah dibaca. Yang pakai handphone bisa nginstal yang versi mudah dibaca pasti sama. Saya akan membacakan Efesus 2 ayat 20, demikian firman Tuhan. Kamu orang percaya seumpama bangunan yang didirikan di atas dasar, yaitu ada nabi dan rasul. Dan batu yang paling penting ialah Kristus Yesus sendiri. Amin Bapak Ibu. Batu yang menjadi dasar kita yang paling penting itu adalah Yesus Kristus sendiri. Bukan yang lain. Bukan ajaran dunia, bukan falsafah dunia. Bukan siapapun, tetapi harus Yesus menjadi dasar. Kalau kita mengasihi musuh, bukan karena kita sabar, bukan karena kita supaya diberkati, enggak. Saya melakukan atas dasar Kristus Yesus lebih dulu mengasihi hidup kita, sadari itu. Dia memberikan kita keselamatan saat kita berdosa. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita saat kita berdosa. Bukan, Tuhan tidak menuntut kita suruh suci dulu yuk jadi pengikut, yuk jadi suci dulu yuk. Suci baru jadi pengikut, tidak. Orang yang sakit butuh dokter, itu kata Yesus. Kalau yang merasa sudah suci memang tidak perlu ke gereja lagi. Sebaiknya segera berangkat. Tetapi orang yang tahu bahwa dirinya berdosa, dia akan senantiasa mencari Tuhan, bertobat, mendengarkan firman Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Sebagai penutup Bapak Ibu, saya akan membacakan Yakobus pasal 1 ayat 25. Yakobus pasal 1 ayat 25. Bapak Ibu boleh buka Yakobus pasal 1 ayat 25. Bapak Ibu boleh baca dalam hati. Saya akan membacakan versi bahasa Indonesia masa kini. Ya kalau yang pakai handphone bisa dibuka BIMK. Saya akan membacakannya Yakobus pasal 1 ayat 25, demikian firman Tuhan. Kalau yang gak punya BIMK, sayang sekali layar kita kecil jadi nggak bisa kebaca ya, saya paham. Saya akan bacakan saja. Hukum Allah sempurna dan mempunyai kekuatan untuk memerdekakan manusia. Amin.
Dan orang yang menyelidiki dan memperhatikan baik-baik serta melakukan hukum-hukum itu dan bukan hanya mendengar saja lalu melupakannya, orang itu akan diberkati Allah dalam setiap hal yang dilakukannya. Amin. Setiap orang yang melakukan kehendak Bapa akan diberkati Tuhan. Berkat di sini seringkali Bapak Gembala mengingatkan kita bukan sempit hanya masalah pertolongan ekonomi, usaha ditolong, bisnis kembali lancar, bukan. Berkat yang Tuhan maksud pastilah berkat yang sifatnya kekal. Berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita pasti lebih daripada urusan yang fana sementara. Tetapi bukan berarti kita tidak diberkati. Tetapi maksud saya adalah berkat Allah itu sangat lengkap Bapak Ibu. Amin. Paket lengkap, bukan paket hemat. Kalau paket hemat ayam, nasi, sambal, udah. Enggak ada sayur. Kalau nasi sayur beda lagi. Tambah oseng beda lagi. Tapi paket berkat Tuhan itu lengkap sekali. Ya urusan jasmani, ya rohani. Karena ayat firman Tuhan berkata, dia bukanlah imam besar yang tidak tahu kelemahan kita manusia. Karena dia pernah turun mengambil rupa manusia, dia tahu apa itu percobaan, dia tahu apa itu rasanya lapar, dia tahu apa rasanya dihina orang, dia tahu apa rasanya difitnah orang. Yesus tahu rasanya ditinggal orang yang tadinya, "Oi, Shalom," gitu ya, "Raja." Begitu salibkan dia malah dibalik. Semua yang tadinya mengeluh-ngeluhkan Yesus meninggalkan. Yesus tahu rasanya itu sakit. Bahkan murid yang katanya setia sama dia, semua kabur, bahkan termasuk Petrus yang paling vokal. Orang lain boleh kabur, saya pasang badan nih Yesus. Tapi nyatanya dia adalah orang yang kabur. Tetapi Tuhan kita luar biasa. Amin Bapak Ibu. Sebagai contoh dan teladan, dia tetap melakukan kehendak Bapa, setia sampai mati di atas kayu salib. Karena bisa saja dia memilih, aduh Bapak udah pegel saya nih lihat orang dari Taman Getsemani bawa pentungan. Kalau Yesus mengeluarkan kealahannya selesai, Yesus berkata, jangan dikira aku tidak bisa bilang malaikat selesai Bapak Ibu. Tapi tidak. Yesus tidak menggunakan kealahannya sehingga waktu dipecut, dicambuk, geli gitu. Tidak. Dia menggunakan kemanusiaannya, dia sakit berdarah, hancur tubuhnya. Ketika dia di mahkota durinya nggak jadi bengkok-bengkok, Bapak Ibu, tetap nancep. Dan tapi kita harus tahu bahwa yang mati adalah kemanusiaannya dia. Ketuhanannya tidak pernah mati. Bahkan saatnya tiba, kuserahkan. Sudah selesai. Makanya kalau Bapak Ibu baca, coba periksa, kenapa yang dua kanan kiri harus dipatahin tulangnya? Karena belum mati. Kenapa harus dipatahin tulang kakinya? Karena orang yang dipaku, dia hanya mengandalkan tumpuan kaki yang dipaku untuk menahan berat badannya di atas. Tapi kalau sudah patah, selesai. Gak ada tahanan lagi. Tapi ternyata Yesus tidak dipatahkan tulangnya karena dia sudah menyerahkan nyawanya. Karena kalau dia tidak serahkan, dia tidak akan mati, Bapak. Dan dia menuruti kehendak Bapa. Sudah selesai. Saya tidak bisa menjelaskan lebih dalam, tapi jujur ini berat. Tetapi Tuhan mau kita kuat. Amin Bapak Ibu. Bersyukurlah kalau hari ini kita belum menghadapi hujan, banjir, badai dalam kehidupan kita. Bersyukur. Tetapi di dalam ketenangan kita, mari kita persiapkan latihan kita. Kita berusaha untuk menjadi pelaku firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun itu daging berontak, tapi pilihlah untuk tunduk apa perkataan firman Tuhan. Pilihlah itu. Pada saatnya kita akan diuji melalui persoalan, pergumulan. Tanpa saudara minta, Anda akan berbeda. Anda akan tetap kokoh dan kuat karena Tuhan. Amin. Tidak usah, kok itu orang di gereja luar biasa, wah jubah pelayanan. Ingat, Tuhan tidak bisa ditipu dengan jubah pelayanan. Angkat tangan, nangis, bukan itu tolak ukurnya. Bukan itu, tetapi tolak ukurlah orang yang mendengar dan melakukan firman.
Amin Bapak Ibu Saudara, saya kira